Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja ya. Di sini alhamdulillah berarti kita pada hari ini sudah 2 hari ya? Sudah memasuki bulan Sya'ban. Baru hari ini apa udah ini ya? Oh, udah lama ya? Belum sampai seminggu sih, tapi udah lama. 5 atau 6 hari yang 5. Iya ya, udah kelima, udah tanggal kelima. Insya Allah. Ya, dan aku baru nyari. Ya nggak apa-apa. Lakulihal belum terlambat, ya. Jadi di sini langsung saja ada beberapa poin mungkin ya tentang bulan Sya'ban ini. Gitu. Jadi yang pertama apa sih keutamaan bulan Sya'ban? Di sini yang pertama adalah jadi amalan hamba. Keutamaan bulan Sya'ban ini yang pertama amalan hamba diangkat ke langit gitu. Jadi langsung diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selain dari bulan Sya'ban, ini kan bulan Sya'ban emang istimewa gitu ya. Ini di sini emang langsung benar-benar langsung diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selain dari bulan Sya'ban ini biasanya sehari-harinya itu hari Senin dan hari Kamis gitu, ada di satu hadis, sebuah hadis. Jadi amalan yang diangkat itu hari Senin dan hari Kamis, dan juga di bulan Sya'ban ini gitu ya. Jadi emang benar-benar langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, di sini dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Sya'ban akan merupakan bulan di mana amal soleh setiap hamba akan diangkat ke langit. Dan dasarnya atau dalilnya itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Usamah bin Sa'id berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat engkau puasa di suatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan tersebut banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Rob alam semesta. Maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Huzaimah. Nah, jadi dari kandungan hadis tadi ya, berarti kan yang kedua, yang istimewanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya selain dari bulan Ramadan gitu ya. Bahkan di beberapa hadis disebutkan kalau misalnya Rasulullah itu berpuasa di jadi kayak 1 bulan gitu, 1 bulan seluruhnya di bulan Sya'ban. Tapi ada yang berpendapat juga kalau misalnya maksudnya dari kuluh kan lafaznya tuh kuluhu gitu ya. Jadi kayak kuluh tuh ada yang ditafsirkan oleh para ulama itu dengan seluruhnya, tapi ada juga yang mayoritas hari-harinya gitu. Jadi kebanyakan harinya itu berpuasa. Gitu. Jadi ada yang memang berpendapat yaitu 1 bulan penuh gitu kan di bulan Sya'ban. Tapi ada juga yang berpendapat kalau misalnya enggak 1 bulan full kok gitu. Maksudnya kuluh di situ adalah mayoritas harinya gitu ya, atau kebanyakan hari-hari pada bulan Sya'ban itu kebanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Itu karena kalau Imam Nawawi menyebutkan di situ karena kalau misalnya hikmahnya ya dari kenapa akhirnya Imam Nawawi termasuk yang berpendapat kalau maksudnya kulun di situ itu adalah mayoritas hari-harinya gitu. Jadi bukan 1 bulan full. Karena khawatirnya nanti akan dianggap wajib gitu atau kayak sunnah satu bulan puasa gitu, sama seperti bulan Ramadan gitu ya. Makanya akhirnya di situ beliau mengatakan, mentafsirkan kalau di situ tuh maksudnya adalah mayoritas hari-harinya berpuasa. Ya. Jadi di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, di antara rahasia kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena setelahnya adalah bulan Ramadan, gitu ya. Jadi untuk melatih gitu. Di sini, jadi di sini ibarat bulan Sya'ban itu adalah ibarat ibadah rawatib. Itu sama seperti kita sholat rawatib atau sholat sunnah. Nah, jadi ibadah rawatib yang mengiringi ibadah wajib. Gitu. Sama seperti sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib gitu ya. Jadi kayak awahannya dulu gitu, istilahnya persiapannya dulu, baru nanti ke sholat wajibnya gitu. Ini juga sama, jadi puasanya persiapan dulu gitu. Jadi kita melatih diri kita dulu untuk berpuasa, baru nanti ke bulan Ramadan gitu ya. Jadi maksudnya tubuh itu sudah terbiasa gitu. Jadi ketika bulan Ramadan yang memang benar-benar harus puasa full, itu kita nggak, maksudnya badan kita sudah terbiasa gitu. Jadi fisiknya nggak terlalu lemah gitu atau kayak lemes gitu, udah langsung ini banget di bulan Ramadan gitu ya. Jadi nih, karena puasa di bulan Sya'ban ini sangat dekat dengan puasa Ramadan, maka puasa tersebut memiliki keutamaan dan puasa ini bisa menyempurnakan puasa wajib di bulan Ramadan gitu. Di situ sih, di sini rahasianya gitu ya, atau hikmahnya kenapa akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang keempat, ya, yang keempat adalah siapa yang belum membayar puasa di bulan-bulan sebelumnya, maka harus dilunasi pada bulan ini gitu ya. Tapi tenang, ada kok hadis yang menyebutkan kalau Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga melunasi hutang-hutang puasa di bulan Sya'ban ini gitu ya. Jadi hati-hati bagi yang mempunyai hutang puasa, maka harus segera dilunasi gitu sebelum masuknya ke bulan Ramadan gitu, atau sampai sebelum melewati bulan Ramadan tahun ini tuh. Jadi ulama bilang, aku selalu bilang kalau misalnya para ulama sepakat kalau misalnya melewati gitu ya, sampai melewati lagi bulan Ramadan gitu, atau ulama berpendapat sampai melewati bulan Ramadan yang berikutnya dan kita belum selesai melaksanakan qada puasa, maka itu tercela, sangat-sangat tercela gitu. Kecuali ya mungkin bagi yang selalu hamil, melahirkan kayak gitu, menyusui, nah itu kan maksudnya ada rukhsah gitu, ada keringanan sih. Gitu. Dan yang kelima, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban untuk lebih menyemangati membaca di bulan Ramadan. Sama juga dengan jauhi maksiat dan amalan yang tidak ada tuntunannya. Gitu ya. Di sini biasanya di bulan Sya'ban itu apa sih ramainya itu? Malam ini ya nggak, nisfu Sya'ban gitu ya. Aku nggak akan membahas malam nisfu Sya'bannya, cuman di sini memang ada hadis ya, ada hadis dari Mu'adz bin Jabal. Salah satu hadisnya itu beliau bersabda, Rasulullah dari hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah yang artinya Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Itu jadi memang ada hadisnya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Tapi derajat hadisnya yang kita bilang ya di sini. Nah, derajat hadisnya ini adalah dhaif. Memang sebagian itu menghasankan, tapi tidak banyak akhirnya tapi banyak juga akhirnya yang mendhaifkan hadis ini gitu, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini gitu ya. Jadi mungkin karena banyak, jadi akhirnya dia naikkan ke hasan li ghairihi gitu. Tapi iya, karena dibantu, karena ada juga hadis yang semisal dengan ini maknanya gitu. Cuman di sini tetap aja para ulama banyak yang mendhaifkannya. Enggak nyampe sahih. Iya, sampai hasan li ghairihi gitu ya. Jadi ada hadis yang semisal dengan ini. Jadi beberapa ulama menghasankannya mungkin karena itu tadi, karena ada yang semisal, jadi hasan li ghairihi. Tapi enggak nyampe sahih, betul, enggak nyampe sahih, dan akhirnya yang lain pun masih tetap dengan mendhaifkannya gitu ya. Jadi banyak juga yang mendhaifkannya. Nah, di sini kan para ulama emang beda pendapat dalam menyikapi hadis yang dhaif. Ada yang memang benar-benar tidak diambil, maksudnya dibuang sepenuhnya gitu, dan ada juga yang memang ya nggak apa-apa untuk fadilah amal itu ya, fadilah amal. Biasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan doa kayak gitu-gitu maksudnya masih diambil untuk yang fadilah amal itu tadi
Cuman di sini kan di sini menyebutkan kalau Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban gitu ya. Jadi di sini ada ulama juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban. Lantas beliau pun memberi jawaban kepada si penanyanya itu, wahai orang-orang yang lemah, yang engkau maksudkan adalah malam nisfu Sya'ban. Perlu engkau tahu bahwa Allah itu turun di setiap malam. Jadi bukan hanya di malam nisfu Sya'ban gitu ya. Jadi dikeluarkan oleh Abu Utsman As-Subuni dalam I'tiqad Ahli Sunnah di dalam bukunya halaman 92 gitu. Jadi kemungkinan saya pun berpendapat ini gitu ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sama seperti malam Sya'ban yang lainnya gitu ya. Keutamaannya itu masih tetap, yaitu amal kita langsung dicatat atau dilaporkan gitu ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi hati-hati dengan amalan-amalan yang memang tidak ada tuntunannya, termasuk kayak sholat gitu ya, sholat nisfu Sya'ban itu juga nggak tahu, saya juga nggak pernah dengar itu apakah ada tuntunannya. Tapi kalau misalnya kayak sholat sunnah biasa, sholat tahajud gitu, sholat misalnya sholat witir dan lain sebagainya di malam nisfu Sya'ban sih ya nggak apa-apa gitu kan. Asalkan jangan mengkhusus tiba-tiba sholat tapi sholatnya sholat sunnah nisfu Sya'ban gitu kan, itu nggak tahu gitu ada apa dari mana. Sholat tasbih ada, tapi kalau sholat yang emang namanya sholat nisfu Sya'ban nggak tahu ini, maksudnya kayaknya nggak pernah ini. Jadi gini, kalau misalnya memperbanyak sholat di malam misalnya nisfu Sya'ban atau kayak di malam-malam bulan Sya'ban, itu silahkan mau memperbanyak sholat witir, sholat kayak sholat tahajud gitu, sholat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya namanya sholat, emang sholatnya itu sholat nisfu Sya'ban, nah itu nggak tahu, itu perlu diteliti lagi gitu ya. Apakah ada apa enggak dalilnya gitu. Itu sih. Cuman memang perlu kalau ke masyarakat sih memang perlu agak lebih maksudnya cerdas sedikit ya. Misal kayak iya, misalnya kayak kayak pamanku akhirnya pernah ditunjuk jadi imam tuh, di ini gitu ya. Pokoknya di suatu tempat gitu. Terus akhirnya pamanku bilang, ya udah kita sholat ya, tapi sholat niatnya ini ya gitu. Maksudnya kita sholat niatnya sholat sunnah aja ya gitu, atau kita sholat niatnya sholat sunnah witir aja ya gitu. Jadi memang seenggaknya perlu kecerdasan di situ ya gitu. Maksudnya jangan tiba-tiba langsung menghukumi sesuatu gitu ya. Pokoknya itu kalau misalnya memang mau seperti itu, dalil-dalil dan lain sebagainya, argumennya harus kuat, dan ya seenggaknya penyampaian kepada masyarakatnya juga harus kuat. Kalau di Jawa itu kalau nisfu Sya'ban itu habis maghrib harus ngatamin Quran 3 kali. Yasin Biasanya yasinan sih. 3 kali. Harus 3 kali bacanya. Jadi dulu gara-gara aku kecapean, akhirnya aku baca Qul 3 kali. Iya gitu. Kan kata ibuku baca Qul 3 kali sama dengan baca Quran sepenuhnya. Jadi aku baca Yasin sekali, lebihnya Qul 3 kali. Iya. Ala gue lihat di aku juga masih kok pokoknya kalau misalnya emang malam-malam sesuatu untuk kayak benar-benar dihidupkan banget gitu ya dengan ini, dengan akhirnya ya gitu ya. Ala kulihal ya itu terserah sih ya, mungkin akhirnya ada orang-orang yang akhirnya mengambil hadis dhaif tersebut gitu, yang hadis itu jadi mengenalkan hadis tersebut gitu. Cuman ya kalau ya ala kulihal itu terserah karena gitu. Kalau misalnya saya sih berpendapat itu sama gitu, sama dengan malam-malam yang seperti malam Sya'ban yang sama seperti yang lainnya gitu ya, dari awal sampai akhirnya gitu. Dan Allah turunnya itu setiap malam gitu kan, ke langit dunia sepertiga kan ya disebutinnya ya sepertiga malam terakhir gitu. Jadi justru malah itu kayaknya lebih istimewa sih ya, jadi akhirnya kita maksudnya lebih termotivasi gitu kalau misalnya akhirnya Allah tuh turunnya setiap malam gitu ke langit dunia gitu, daripada cuman di satu malam saja gitu sih. Itu hal itu tentang malam nisfu Sya'ban. Terus jangan lupa di sini, nggak tahu, saya senang banget ya dengan perkataan Abu Bakar al-Balkhi. Jadi bulan Rajab adalah saatnya menanam, bulan Sya'ban adalah saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah saatnya menuai hasil
gitu ya. Jadi di sini silahkan kita ada juga yang berpendapat kalau tadi ya kalau misalnya saya baca di artikel mana, pokoknya kalau misalnya emang tidak dipersiapkan bulan Ramadannya dari sekarang itu, maka nanti akan jadi, maksudnya bulan Ramadannya itu lebih banyak capeknya atau kayak lemasnya gitu daripada semangatnya gitu. Maka silahkan diperbaiki apa yang emang mau diperbaiki gitu ya. Yang silahkan dikuatkan yang emang harus dikuatkan, yang ditingkatkan yang harus ditingkatkan, dan diistiqomahkan yang harus diistiqomahkan gitu. Mungkin itu Antena yang lebih tahu sendiri ya apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan atau diistiqomahkan. Oke, cukup sekian dari saya tentang bulan Sya'ban ini. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Nah, termasuk hadis yang Allahumma barikanna fi rajaba ya wa sya'bana wa balighna ramadhana gitu. Itu pun sama derajat hadisnya, ada yang mendhaifkannya gitu ya. Maksudnya para ulama bilang hadis tersebut dhaif. Dhaif atau iya dhaif deh kayaknya. Tapi nggak sampai sahih sih. Iya, nggak nyampe sahih ya. Itu bukan hadis sahih. Iya, bukan hadis sahih gitu. Jadi, cuman itu doa sih ya jatuhnya ya. Itu ala kulli hal itu doa gitu. Jadi maksudnya akhirnya nggak terlalu dipermasalahkan karena itu doa gitu. Sebagaimana kan kita juga doanya bisa doa macam-macam gitu ya sama Allah kayak gitu. Cuma seenggaknya harus tahu kalau misalnya itu memang derajat hadisnya tidak sampai sahih, itu bahkan dhaif. Gitu ya. Bahkan kayaknya panjang juga sih ya, nggak cuma kan kalau kita depannya doang ya Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna ramadhana wa qasidana, pokoknya ada gitunya juga. itu ya. Kalau kerja komplit. Iya. Baca komplit juga Pak Kiai. Iya betul itu ala kuliah itu doa, jadi itu tafadhali gitu atau tafadhalna yang mau pakai gitu ya, karena itu kita doa pakai doa apa aja kan gitu, lagi kita berdoa juga doa apa aja gitu. Nah kuliah itu aja, wallahu alam ya. Untuk yang lain-lain kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.